boleh jadi imam, dia nggak ngerti di mana posisi sholatnya. Ini posisi si fulan, posisi si fulan, si fulan, si A, si B, tahu semuanya. Ya, sekali waktu sholat dilihatnya saf di mana si Sulaiman sholat ini, nggak ada pula sebenarnya. Habis sholat, Sayyidina Umar datang ke rumah Sulaiman, tanya sama ibu Sulaiman, wah ibu, di mana Sulaiman hari ini, kenapa nggak datang sholat subuh? Apa jawab ibu? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sulaiman dari malam tahajudnya, masya Allah banyak sekali tahajud sehingga subuhnya itu kesiangan. Apa kata Sayyidina Umar? Aku lebih senang sholat subuh berjamaah daripada sholat malam semalaman sebelum kemudian nggak datang pergi sholat subuh berjamaah. Ya, nah jadi pentingnya kita menjaga sholat berjamaah. Yang paling aman itu posisinya itu muadzin. Muadzin itu nggak bakalan nggak sholat ya, pasti sholat karena dia sudah memanggil orang sholat. Ya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau mengetahui manusia akan barang yang pada bab dan pada saf awal, yakni kelebihannya pada keduanya, kemudian tiada dapat mereka itu yakni akan jalan pada menghasilkan keduanya, melainkan dengan cara diundi, niscaya diundi mereka itu pada menghasilkan keduanya. Ya, artinya apa? Kita ini sebelum buru-buru. Kalaupun ada suatu undian ini yang bisa sholat di saf pertama dan yang boleh ada harus diundi dulu. Nah, sampai seperti itu. Artinya apa? Memang harus berlomba-lomba. Ya, artinya itu harus berlomba-lomba. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada mendatangkan saf awal, barang yang mendatangkan awal waktu, niscaya berlomba-lomba mereka itu kepadanya. Ini sholat di awal waktu apa saf di awal? Di awal waktu safnya tak ditulis di awal waktu kan? Ya, jadi orang kalau tahu fadilah sholat di awal waktu maka dia akan berlomba-lomba untuk datang sholat di awal waktu. Dalam riwayat yang lain datang untuk sholat di saf yang awal. Orang yang sholat di awal waktu ini banyak fadilahnya. Dalam satu riwayat dikatakan kalau kita datang ke masjid itu sebelum adzan, maka besok di hari kiamat Allah berikan cahaya kepada kita sebagaimana cahaya bulan purnama, pas bulan purnama. Kalau kita datang ketika sedang adzan, maka pahala amal cahaya kita di hari kiamat terbalik. Orang yang datang sebelum adzan, maka cahayanya itu seperti cahaya matahari Allah kasih besok di hari kiamat. Kalau dia datang ketika waktu adzan, maka cahayanya itu seperti cahaya bulan. Tapi kalau dia datang ketika sudah qomat, itu cahayanya seperti cahaya bintang. Man yang hanya menyunya oleh qomat, itu cahaya bulan. Satu riwayat, syaitan itu paling takut sama orang adzan. Sehingga ketika orang adzan ini, syaitan ini lari, menjauh dia lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut ini syaitan. Tapi syaitan itu nggak takut sama orang ibadah, nggak takut sama orang sholat. Ketika kita mau sholat, datang lagi syaitan. Yang pertama syaitan itu merugikan kalau kita adzan. Habis adzan balik lagi dia, ada Rasulullah SAW yang kabur deh. Kemudian pas mau qomat, itu lagi lari lagi dia, terbirit-birit lagi dia. Ya, minimal dia lari di bawah buku ya. Nah, di bawah buku kita yang banyak, itu dari sembunyi berlari. Kalau dia nggak sanggup lari kencang, mungkin setannya jambi ya, karena dia kita lagi kayak jambi, kayak video, kayak jubur. Nah, seperti itu dan sembunyi. Tapi ketika sudah